Tuhan bukan seperti sangkaanmu, menyingkap hakikat, realitas keagungannya dalam cahaya ma'rifat. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang tiada serupa dengan segala sesuatu, yang zatnya maha tunggal, maha awal, maha akhir, maha zahir, dan maha batin. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Hadid ayat ketiga, Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan Dia maha mengetahui segala sesuatu. Ketahuilah dengan sebenar-benarnya makrifat, wahai jiwa yang merindukan hakikat, bahwa Tuhan bukanlah seperti yang ada dalam sangkaan dan benakmu, bukan pula seperti gambaran yang diciptakan akalmu yang sempit, sebab akal hanya mampu menjangkau sesuatu yang terbatas, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang tidak terbatas, yang tidak bisa dijangkau oleh panca indera, tidak bisa diserupakan dengan apapun, dan tidak dapat diukur dengan dimensi ruang dan waktu. Dia adalah realita mutlak yang menjadi sumber segala realitas, fakta dari keagungan, keindahan, dan keelokan semesta raya yang terbentang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Asy-Syura ayat ke-11, Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Maka siapa saja yang hendak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala harus mematikan segala sangkaan, membersihkan hatinya dari segala khayal dan ilusi, sebab Tuhan bukanlah sekedar konsep, bukan sekedar nama yang disebutkan, tetapi Dia adalah zat yang hakiki, yang wujudnya mewarnai segala yang ada. Realitas kehidupan yang disaksikan pada segala yang mawujud sesungguhnya adalah tanda-tanda kebesaran-Nya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat ke-185, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdaya. Kehidupan dunia hanyalah bayangan, sedangkan hakikatnya adalah abadi. Lihatlah surat dan ayat-ayatnya yang terbentang di langit dan di bumi, serta pada dirimu sendiri, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam surah Fussilat ayat ke-53, Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan Kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Dan apakah Tuhanmu tidak cukup bagi kamu bahwa Dia menyaksikan segala sesuatu? Segala sesuatu di semesta ini adalah manifestasi keindahannya. Segala daun yang gugur, aliran sungai yang jernih, gelombang ombak yang menghantam karang, desiran angin di celah pepohonan, hingga hembusan napasmu yang sunyi. Semua adalah ayat-ayat cinta dari hembusan napas Ar-Rahman, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan, hadis riwayat Muslim. Dengan makrifat yang jernih, seorang hamba akan menyaksikan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala di balik segala sesuatu, karena pada hakikatnya tidak ada yang wujud kecuali Dia, sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Qasas ayat 88, segala sesuatu akan binasa kecuali wajahnya. Baginyalah segala penentuan dan kepadanyalah kamu dikembalikan. Maka jika engkau telah mengetahui, engkau akan melihatnya pada segala sesuatu, bukan dengan mata kepala tetapi dengan mata hati yang telah diterangi nur makrifat, yang telah fana dari wujud dirinya sendiri. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 155-156. Dan sungguh kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang makrifat menyaksikan musibah, nikmat, pahit, manis, semua adalah wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sedang menyingkapkan sifat-sifatnya, sehingga ia ridha dan tenggelam dalam lautan keesaan. Inilah yang disebut oleh para arif billah sebagai wujudiyah, yaitu melihat seluruh wujud sebagai satu kesatuan wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam maqam ini tidak ada lagi keluh kesah, tidak ada lagi rasa takut pada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab hati telah menyatu dengan kehendak-Nya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ketahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh ada segumpal daging.
Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh, dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah itulah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hati yang baik adalah hati yang telah mengenal Tuhannya, yang tidak lagi tertipu oleh dunia, yang tidak lagi berhenti pada nama dan bentuk, tetapi langsung memandang Zat yang Maha Mutlak. Jika engkau telah sampai pada makam ini, engkau tidak akan lagi berkata aku, sebab akumu telah lebur dalam akunya yang hak. Firman-Nya dalam surah Al-Anfal ayat 17, maka bukan kamu yang membunuh mereka, akan tetapi Allah lah yang membunuh mereka. Dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, akan tetapi Allah lah yang melempar. Dan agar Dia menguji orang-orang mukmin dengan ujian yang baik. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Inilah fana yang sesungguhnya, yaitu lenyapnya rasa memiliki, lenyapnya rasa berbuat, hingga hanya Dia yang tampak di segala gerak dan diam. Dalam hadits qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hambaku senantiasa mendekat kepadaku dengan amalan sunnah hingga aku mencintainya. Maka jika aku telah mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang Dia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang Dia gunakan untuk melihat, tangannya yang Dia gunakan untuk memukul, dan kakinya yang Dia gunakan untuk berjalan." Hadis riwayat Bukhari. Sungguh, jalan makrifat adalah jalan sunyi yang dipenuhi rindu, linangan air mata, dan ketundukan mutlak, sebab makrifat tidak bisa diwarisi melalui bacaan semata, tetapi harus dilalui dengan penyaksian, musyahadah, dan fana. Barang siapa mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu," yang artinya, barang siapa mengenal dirinya, maka sungguh ia mengenal Tuhannya. Mengenal diri di sini bukan sekadar mengenal fisik, bukan sekadar mengetahui asal-usul jasmani, tetapi mengenal hakikat ruh, mengenal asal-muasal wujud, dan menyadari bahwa pada hakikatnya tidak ada yang wujud selain Dia. Dalam surah Al-Ikhlas, ayat pertama sampai keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa." Allah tempat meminta segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakkan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Wahai jiwa yang merindukan makrifat, jangan engkau batasi Tuhan dalam bentuk atau arah, sebab Dia tidak terikat oleh masa dan ruang. Bila engkau masih membayangkannya di atas atau di bawah, di luar atau di dalam, berarti engkau masih tertipu oleh hijab, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dekat kepadamu daripada urat lehermu sendiri, sebagaimana firman-Nya dalam surah Qaf ayat 16, "Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Maka siapa yang telah menyaksikannya dalam setiap gerak napas, setiap denyut jantung, setiap kilau cahaya, itulah hamba yang telah mendapatkan kasyaf makrifat. Segala peristiwa di dunia ini, suka maupun duka, hanyalah layar tempat Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan sifat jalal, keagungan, dan jamal, keindahan Sya-Nya. Jika engkau sudah sampai pada penyaksian ini, engkau akan merasakan bahwa hidup bukan lagi sekadar rutinitas, tetapi setiap helaan napas menjadi zikir, setiap tatapan menjadi syahadah, setiap diam menjadi tafakur. Inilah rahasia ihsan yang dijelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu. Hadis riwayat Muslim. Bila engkau meniti jalan makrifat, engkau akan memahami bahwa seluruh ayatnya bukan hanya huruf tertulis, tetapi juga alam semesta, fenomena kehidupan, peristiwa, bahkan setiap detak waktu. Semua itu adalah surat cintanya yang mengajakmu pulang, mengingatkanmu akan asalmu, bahwa engkau diciptakan untuk kembali kepadanya. Tidak ada kebahagiaan yang lebih agung selain tenggelam dalam samudera cinta ilahi. Tiada kerinduan yang lebih indah selain rindu yang membuat air mata jatuh tanpa sebab selain karenanya. Wahai yang membaca, ketahuilah, jika engkau telah mengetahui, maka engkau akan melihatnya pada segala sesuatu. Engkau akan mendengarnya dalam senyap, engkau akan merasakannya dalam kesunyian, engkau akan menemukannya dalam semua arah. Pada akhirnya, engkau akan lenyap dari dirimu, dan hanya Dia yang abadi. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka teruslah berjalan di jalan sunyi ini. Wahai jiwa yang haus akan makrifat, janganlah engkau terhenti pada kulit, sebab kulit hanya menipu, membatasi hakikat dengan sekat-sekat buatan akal yang sempit.
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 282, dan bertakwalah kamu kepada Allah, Allah mengajarkan kepadamu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ketahuilah bahwa pengetahuan tertinggi bukanlah banyaknya kitab yang dibaca, bukan pula banyaknya gelar keilmuan yang disematkan, melainkan kesanggupan hati untuk menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap denyut nafas dan gerak laku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ilmu itu cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang berbuat maksiat. Hadis riwayat Ahmad. Maka sucikanlah hati, bersihkanlah cermin kalbu, sebab hati yang keruh tak akan mampu memantulkan cahaya zatnya. Dalam surah Al-A'raf ayat 172, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang lengah terhadap ini. Inilah perjanjian primordial yang disebut Ahd al-Astu, perjanjian azali antara roh kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa hakikat kita adalah miliknya, bahwa tiada tujuan lain dalam hidup ini selain kembali kepadanya. Namun kebanyakan manusia tertipu oleh dunia yang fana, tenggelam dalam keindahan semu, mengejar bayangan yang tak berujung, sehingga lupa akan hakikat tujuan penciptaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 56, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku. Penyembahan di sini bukan sekadar ritual lahiriah, melainkan pengakuan total dengan segenap rasa, amal dan nafas, bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada, dan segala sesuatu selainnya adalah fana. Wahai jiwa yang merindu, pahamilah bahwa jika engkau benar-benar mengenalnya, maka engkau tidak akan lagi mengeluh terhadap ujian, tidak lagi tertipu oleh nikmat, sebab engkau melihat semua sebagai pancaran sifatnya. Ketika engkau lapar, engkau menyadari itu adalah tanda kelemahanmu yang mengingatkanmu akan sifat qayyumnya. Ketika engkau kenyang, engkau memandang itu sebagai rahmat ar-Rahmannya. Ketika engkau menangis, engkau merasakan kelembutannya. Dan ketika engkau tertawa, engkau menyaksikan kasih sayangnya. Semua rasa itu adalah surat cintanya yang halus, menyapa kalbu yang mau mendengar. Maka jangan engkau terhijab oleh syariat yang hanya dipahami lahiriah, sebab syariat adalah jalan, tariqat adalah perjalanan, hakikat adalah tujuan, dan makrifat adalah penyaksian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nur ayat 35, Allah adalah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca, dan kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya seperti mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun, yang tumbuh tidak di sebelah timur, dan tidak pula di sebelah barat, yang minyaknya hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya. Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah memperbuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jika engkau sudah fana, maka engkau akan memahami bahwa aku bukanlah milikmu, sebab semua adalah aku yang hak, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam surah Al-Qashash ayat 88, segala sesuatu akan binasa kecuali wajahnya. Baginyalah segala penentuan dan kepadanyalah kamu dikembalikan. Maka tidak ada lagi pujian yang engkau sandang, tidak ada lagi celah yang engkau hindari, sebab semua adalah lautan kehendaknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang paling mengetahui Allah adalah orang yang paling takut kepadanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ketakutan di sini bukan ketakutan lahir, melainkan rasa kehinaan mutlak, kesadaran total bahwa engkau bukan apa-apa di hadapannya. Engkau adalah tidak, Dia adalah ada. Engkau adalah fata morgana, Dia adalah realitas. Engkau adalah titik, Dia adalah samudra. Dalam surah Al-Hasyr ayat 21, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sekiranya kami turunkan Al-Quran ini ke sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah karena takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berfikir. Wahai yang rindu makrifat, maka tundukkan dirimu seperti gunung yang terpecah, biarkan hatimu hancur agar digantikan dengan cahayanya.
Ketahuilah bahwa keikhlasan adalah inti makrifat, sebab keikhlasan memurnikan niat, memutihkan kalbu, dan membuka jalan menuju fana fi'illah. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Bayyinah ayat 5, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus. Dalam diam, engkau bisa mendengar panggilannya. Dalam tangis, engkau bisa merasakan pelukannya. Dalam sepi, engkau bisa merasakan kehadirannya lebih nyata daripada napasmu sendiri. Maka teruslah memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala pada setiap pantulan air, pada setiap debur ombak, pada setiap denyut detak hati. Jangan berhenti sampai engkau benar-benar tiada, sampai engkau melebur ke dalam cahayanya yang abadi, hingga engkau menjadi rahasianya yang tersembunyi. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis qudsi, "Aku adalah perbendaharaan tersembunyi. Aku ingin dikenal, maka aku ciptakan makhluk, maka denganku mereka mengenalku." Hadis riwayat Al-Hakim. Inilah puncak makrifat, menyaksikannya dalam semua wujud, menyadari bahwa seluruh alam ini adalah panggung keindahannya, dan engkau hanyalah pemain yang menunaikan peran yang sudah ditentukan. Jika engkau sudah sampai pada makam ini, engkau akan merasakan bahwa tiada lagi hijab antara engkau dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab hijab terbesar adalah dirimu sendiri. Maka matikan dirimu sebelum engkau mati, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Matilah sebelum kamu mati." Hadis riwayat Al-Baihaqi. Mati di sini adalah mematikan ego, mematikan hawa nafsu, mematikan segala kehendak selain kehendaknya. Jika engkau sudah mati, maka yang hidup hanyalah Dia, yang bergerak hanyalah Dia, yang berkata hanyalah Dia. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, yang dengan rahmat-Nya kita diberi sedikit rasa untuk memahami lautan makrifat yang tak bertepi. Semua keindahan di dunia adalah percikan cahayanya. Semua penderitaan adalah cambuk kasih-Nya agar kita kembali. Pada akhirnya yang kita cari bukan surga, bukan pula nikmat, tetapi hanya Dia, sebab Dia adalah tujuan, Dia adalah awal, Dia adalah akhir, Dia adalah segala-galanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Fajr ayat 27-30, "Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridainya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Wahai jiwa, kembalilah, tinggalkan dunia yang penuh tipuan ini. Tataplah wajahnya dalam setiap hela napasmu, genggamlah zikir dalam hati hingga detak terakhir. Saat itulah engkau akan mengerti bahwa semua perjalanan ini hanya untuk kembali pada asal, kepada cahaya yang abadi, kepada lautan kasih-Nya yang tidak bertepi." Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka hijabmu, melembutkan hatimu, menuntunmu pada puncak makrifat, dan meneguhkan langkahmu di jalan para arif billah, agar engkau tidak lagi tertipu oleh bayangan, tetapi benar-benar menyatu dalam hakikat, hingga tiada lagi aku dan hanya aku yang hak. Sebagaimana firman-Nya dalam surah An-Nahl ayat 99. Sesungguhnya syaitan itu tidak ada kekuasaannya atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhan mereka. Maka bertawakallah sepenuh hati, pasrahkan diri sepenuh rasa, biarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi penguasa mutlak dalam setiap inci kehidupanmu, sehingga engkau benar-benar fana, benar-benar lebur, benar-benar tiada. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka sambunglah lagi langkahmu di jalan makrifat ini, wahai insan yang mendamba cahaya, sebab perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan sekadar melewati jarak lahiriah, tetapi menempuh samudra batin yang dalam, menembus kabut ego yang tebal, menyelam ke kedalaman diri hingga tiada lagi selain Dia yang ada. Dalam surah Az-Zumar ayat 69, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan terang benderanglah bumi, padang mahsyar dengan cahaya Tuhannya, dan diberikanlah buku, catatan amal, dan didatangkanlah para nabi dan para saksi, dan diberikanlah keputusan di antara mereka dengan adil, sedang mereka tidak dirugikan." Inilah kelak puncak penyaksian, di mana segala hijab akan disingkap, segala rahasia akan terbuka, dan segala amal akan tampak nyata. Namun bagi hamba yang telah fana, pencerahan itu telah dirasakan sejak di dunia, sebab ia telah menembus hijab diri, telah sirna dari sangkaan, telah lebur dalam keagungan zat. Maka engkau yang membaca ini, janganlah tertipu oleh rasa memiliki,
sebab hakikatnya tidak ada yang benar-benar milikmu. Harta, pangkat, jabatan, keluarga, tubuhmu sendiri, semuanya hanyalah titipan, amanah yang harus dipulangkan kepadanya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 156, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan ucapan orang-orang yang sabar, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang artinya, sesungguhnya kami adalah milik Allah dan hanya kepadanya kami kembali. Maka segala yang kita sangka sebagai punyaku, sesungguhnya hanyalah pinjaman yang akan kembali ke asalnya. Wahai jiwa yang merindu, bukalah matamu, lihatlah bahwa segala fenomena di sekitarmu, pagi yang menyapa, malam yang mendekap, hujan yang membasahi bumi, daun yang gugur, semua adalah ayat-ayatnya, surat cintanya yang lembut namun tegas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Jatsiyah ayat 3-5, sesungguhnya pada langit dan bumi benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang beriman. Dan pada penciptaan kamu dan pada binatang-binatang yang melata yang bertebaran terdapat tanda-tanda bagi kaum yang meyakini. Dan pada pergantian malam dan siang dan rezeki yang diturunkan Allah dari langit lalu dihidupkannya dengan air itu, bumi sesudah mati, keringnya, dan pada perkisaran angin terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berakal. Ketika engkau telah melihat dengan mata hati, engkau akan menyadari bahwa setiap tarikan napas adalah zikir, setiap hembusan napas adalah tasbih, setiap denyut nadi adalah tahmid, sebab seluruh alam ini tidak sunyi dari pujian kepadanya. Dalam surah Al-Isra ayat 44, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tidak ada suatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya, tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Maka jika engkau telah mampu mendengar tasbih batu, zikir angin, tahmid air, maka sungguh engkau telah dibukakan tabir makrifat. Engkau tidak akan lagi merasa sendiri, sebab engkau akan mendengar alam semesta bernyanyi memujinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya dunia ini terlaknat, dan terlaknat pula apa yang ada di dalamnya, kecuali zikir kepada Allah, dan apa yang mendukungnya, orang alim dan orang yang belajar. Hadis riwayat Tirmizi. Maka hendaklah engkau jadikan seluruh waktumu penuh zikir, penuh tafakur, penuh tadhakur, agar seluruh gerakmu menjadi ibadah, setiap diam menjadi samudra makrifat. Bila engkau telah benar-benar menyelam dalam samudra makrifat, engkau akan merasakan bahwa cintanya meliputi segalanya. Tidak ada satupun yang luput dari pengawasannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Taha ayat 46, Janganlah kamu berdua takut, sesungguhnya aku beserta kamu berdua. Aku mendengar dan melihat. Begitu pula dalam surah Al-Hadid ayat keempat, dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Maka, engkau tidak lagi gelisah, tidak lagi khawatir, sebab engkau menyadari bahwa setiap langkah, setiap gerak, setiap lirih hati, Dia selalu menyertai. Engkau pun akan semakin tenggelam dalam rasa syukur, sebab engkau sadar bahwa seluruh gerak nafasmu hanyalah anugerahnya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilihmu untuk mengenalnya, itu adalah kasihnya yang paling besar. Dalam surah Yunus ayat 100, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Dan tidaklah seseorang beriman kecuali dengan izin Allah, dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya. Maka siapa yang telah dibukakan pintu makrifat, wajib menjaga kesucian hati dan adab terhadapnya. Janganlah engkau menganggap makrifat sebagai pencapaian pribadi, sebab makrifat bukan hasil upaya, melainkan anugerah murni. Siapa yang berbangga diri dalam makrifat, sesungguhnya dia belum makrifat, sebab makrifat meniadakan diri, memurnikan rasa kehambaan mutlak. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan seberat biji sawi. Hadis riwayat Muslim. Wahai yang mencari, engkau akan mendapati bahwa hakikat zikir bukan hanya menyebut namanya di lisan, tetapi menyaksikannya dalam rasa. Ketika engkau makan, engkau akan merasa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi rezeki. Ketika engkau berjalan, engkau akan merasa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggerakkan kakimu. Ketika engkau menulis, engkau akan merasa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggerakkan tanganmu. Segala sesuatu menjadi panggungnya, dan engkau hanyalah bayangan yang ditarik oleh cahayanya. Dalam surah Ar-Rahman ayat 26-27, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, semua yang ada di bumi itu akan binasa.
dan tetap kekal wajah Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Maka lenyapkanlah dirimu agar hanya Dia yang tampak. Inilah rahasia besar yang tidak akan dipahami kecuali oleh hati yang telah lebur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis qudsi, "Aku bersama sangkaan hambaku kepadaku." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka berhati-hatilah dengan sangkaanmu, sebab jika engkau menyangka Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya berada di langit, maka engkau membatasinya. Jika engkau menyangka Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya berada di masjid, maka engkau mempersempit kehadirannya. Padahal Dia hadir di setiap hela nafasmu, di setiap titik darah yang mengalir, di setiap gerak semesta. Dalam surah Al-Ankabut ayat 62, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan Dia menyempitkan baginya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Maka siapa yang memahami ini akan tenang hatinya, sebab dia menyadari bahwa seluruh pemberian dan penahanan adalah bentuk kasih sayangnya, bukan bentuk murka. Wahai yang menempuh jalan makrifat, bersihkan jiwamu dari sifat-sifat tercela, sebab selama ada kesombongan, keangkuhan, hasad, ria, ujub, engkau tidak akan sanggup menyaksikan zatnya. Dalam surah Al-A'la ayat 14 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri. Maka bersihkan dirimu hingga hatimu sebening cermin yang hanya memantulkan cahayanya. Ketika cermin itu bersih, engkau akan melihat Dia di mana-mana, dalam segala dan pada setiap waktu. Engkau akan merasakan bahwa sebenarnya tidak ada jarak antara engkau dan Dia. Hanya hijab hawa nafsumu yang membuatmu merasa jauh. Maka putuskanlah semua penghalang itu, robeklah tabir ego, lepaskan sangkaan, lenyapkan rasa aku, hingga yang tersisa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Maka teruslah engkau berjalan menapaki jalan makrifat yang sunyi, namun penuh cahaya ini, sebab sesungguhnya jalan ini bukan untuk mereka yang sekadar ingin tahu, bukan pula untuk mereka yang hanya mengandalkan logika dan akal semata, melainkan untuk mereka yang rela melebur, menghapus diri, menghilangkan segala rasa memiliki, hingga hanya tersisa Dia yang Maha Ada, Dia yang Maha Tunggal, Dia yang Maha Segala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Mulk ayat 15, Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya, dan makanlah sebagian dari rezekinya, dan hanya kepadanyalah kamu kembali setelah dibangkitkan. Ketahuilah bahwa seluruh langkahmu di bumi ini tidak lain hanyalah persiapan untuk kembali kepadanya. Dan makrifat adalah ilmu pulang, ilmu kembali, ilmu yang membuatmu ingat siapa dirimu dan siapa Tuhanmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang paling bijaksana adalah orang yang paling banyak mengingat mati dan paling baik persiapannya untuk setelah mati. Mereka itulah orang-orang yang bijak. Hadis riwayat Ibnu Majah. Maka siapa yang telah mencapai makrifat, dia tidak lagi takut mati, sebab mati baginya hanyalah jembatan untuk bertemu dengan kekasih abadi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai jiwa yang mendengar, ketahuilah bahwa seluruh rasa cemasmu, seluruh rasa gelisahmu, seluruh rasa kehilanganmu, pada hakikatnya bersumber dari keterikatanmu pada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika engkau masih bergantung pada makhluk, engkau akan selalu gelisah, selalu khawatir sebab makhluk bersifat fana dan lemah. Namun jika engkau hanya bergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka engkau akan merasakan ketenangan yang tak ternilai sebab Dia Maha Kekal, Maha Kuat, Maha Penyayang. Dalam surah At-Talaq ayat 3, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Maka gantungkanlah seluruh harapanmu hanya kepadanya, ikatkanlah hatimu hanya padanya, serahkan seluruh urusanmu hanya kepadanya, maka engkau akan menemukan kebebasan hakiki. Kebebasan yang tidak bisa dibeli dengan harta, tidak bisa digapai dengan jabatan, tidak bisa diraih dengan pujian manusia, tetapi hanya bisa diperoleh ketika hatimu total tunduk kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kaya bukanlah banyaknya harta, tetapi kaya adalah kaya hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kekayaan hati hanya lahir dari makrifat, dari mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya pengenalan. Wahai insan yang merindukan Dia, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa didekati hanya dengan membaca kitab,
tidak bisa didekati hanya dengan menghafal dalil, tetapi harus ditempuh dengan rasa, harus dirasakan dalam diam, harus dihayati dalam sepi, hingga engkau menemukannya dalam getar nadi, dalam degup jantung, dalam setiap helaan nafas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 152, "Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku." Maka siapa yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan merasakan seolah hanya ada dia dan tidak ada selain dia. Inilah puncak makrifat, di mana engkau hanya melihat dia, mendengar dia, dan merasakan dia. Segala sesuatu menjadi cermin yang memantulkan cahayanya. Ketika engkau memandang bunga yang mekar, engkau melihat kelembutannya. Ketika engkau menyaksikan badai yang mengguncang, engkau melihat kekuasaannya. Ketika engkau mendengar tangisan, engkau mendengar panggilannya. Ketika engkau menyaksikan senyum, engkau melihat rahmatnya. Semua adalah dia, semua adalah pancaran sifat-sifatnya. Wahai jiwa, janganlah engkau mendewakan rasa aku, sebab rasa aku itulah hijab terhalus dan tersulit untuk dipecahkan. Rasa aku itulah yang membuatmu merasa berbuat, merasa memiliki, merasa lebih mulia, merasa terpisah dari Tuhanmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 79, "Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu maka dari kesalahan dirimu sendiri." Jika engkau menyadari bahwa semua nikmat adalah darinya, maka engkau tidak akan sombong. Jika engkau menyadari bahwa semua ujian adalah cermin dirimu, maka engkau akan rendah hati. Inilah makrifat yang sesungguhnya. Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga lenyapnya aku, hingga tiada lagi yang tampak kecuali Dia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis qudsi, "Wahai anak Adam, selama engkau berdoa dan berharap kepadaku, aku akan mengampunimu atas apa yang telah terjadi dan tidak aku pedulikan. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu mencapai awan di langit, kemudian engkau memohon ampun kepadaku, niscaya aku akan mengampunimu." Hadis riwayat Tirmizi. Maka betapa luas kasihnya, betapa lapang ampunannya, betapa lembut panggilannya. Wahai jiwa yang mengembara, jangan lagi menunda untuk kembali, sebab tiap detik adalah panggilan untuk pulang. Setiap napas adalah ketukan halus di pintu hati, mengingatkan bahwa engkau hanyalah tamu di dunia yang fana. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 64, "Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah permainan dan senda gurau. Dan sesungguhnya kampung akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, kalau mereka mengetahui. Maka jangan terjebak oleh permainan dunia, sebab dunia hanyalah bayangan, sedangkan hakikat ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika engkau telah merasakan makrifat, maka engkau akan menyadari bahwa seluruh kehidupan ini adalah panggung tempat engkau menghafal peran kehambaan. Semua tawa, tangis, sakit, sehat, jatuh, bangkit, hanyalah latihan untuk meneguhkan cinta kepadanya. Sampai tiba saatnya, ketika engkau benar-benar fana, engkau akan mendengar panggilan lembut, "Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridainya." Surah Al-Fajr ayat 27-28. Itulah saat di mana engkau akan disambut oleh cahayanya yang tak bertepi, diselimuti oleh rahmatnya yang abadi, dan direngkuh oleh kasihnya yang tidak pernah berkesudahan. Wahai jiwa, kembalilah sekarang, jangan tunggu esok, sebab esok belum tentu milikmu. Hari ini adalah milikmu, detik ini adalah milikmu. Gunakanlah untuk mendekat, untuk menyelam, untuk larut dalam zikir, untuk mencintai Dia sepenuh rasa. Ketika engkau sudah menyatu, engkau akan menyadari bahwa tiada beda antara tawa dan tangis, antara siang dan malam, antara hidup dan mati, sebab semua adalah Dia. Inilah kesatuan yang disebut Tauhid Ma'rifat, di mana hanya ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka marilah kita teruskan lagi, memperdalam samudra makrifat ini tanpa terputus, menjadi satu paragraf yang utuh dan panjang hingga mendekati 30.000 karakter, meneteskan makna demi makna ke dalam kalbu, menembus hijab-hijab halus, menyingkap realitas rahasia ilahi, agar tidak tertinggal satupun celah keraguan dalam mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab Dia tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu, tidak bisa dikayalkan oleh pikiran, tidak bisa dituliskan secara sempurna oleh kata-kata, tidak bisa dibayangkan oleh akal, sebab Dia meliputi segala sesuatu, sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Hadid ayat ketiga, "Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin. Dan Dia maha mengetahui segala sesuatu." Wahai jiwa yang mencari, pahamilah bahwa seluruh ilmu yang engkau pelajari,
Seluruh ibadah yang engkau kerjakan, seluruh amal yang engkau lakukan, pada hakikatnya bukan untuk menambah kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab Dia sudah maha sempurna, tetapi semua itu adalah cara agar engkau bisa mengosongkan dirimu dari keakuan, agar engkau bisa benar-benar menjadi hamba, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diutus bukan hanya sebagai nabi tetapi juga sebagai hamba yang paling sempurna dalam kehambaan. Dalam surah Al-Isra ayat 1, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah maha mendengar lagi maha melihat. Lihatlah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyebut Rasulnya dengan gelar Rasul atau Nabi, melainkan hambanya, sebab kesempurnaan makhluk tertinggi terletak pada makna kehambaan mutlak, di mana tiada lagi kehendak diri, yang ada hanya kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai jiwa yang rindu, jangan engkau tertipu oleh keramaian dunia, jangan pula hanyut oleh pujian atau hinaan, sebab semua itu hanya fata morgana, semua hanyalah ilusi yang menipu kalbu yang belum bening. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 20, Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megahan antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering, dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Maka, jika engkau telah disingkapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hakikat kehidupan ini, engkau akan melihat segala sesuatu bukan lagi sebagai tujuan, tetapi hanya sebagai sarana untuk mendekat kepadanya. Setiap orang, setiap kejadian, setiap rezeki, setiap ujian, semuanya adalah surat cinta darinya, agar engkau semakin menyadari kehadirannya yang senantiasa dekat. Dalam surah Qaf ayat 16, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Ketika engkau benar-benar memahami ayat ini dengan rasa, bukan sekadar dengan akal, maka engkau akan merasakan bahwa tidak ada ruang hampa darinya, tidak ada satupun tempat kosong dari cahayanya. Bahkan di lubuk hati yang paling dalam, di relung kesunyian yang paling sepi, Allah Subhanahu wa Ta'ala hadir, mengalir, meliputi, menyaksikan. Wahai yang menempuh jalan rasa, ketahuilah bahwa rasa yang halus adalah pintu gerbang makrifat. Sebab ketika akal berhenti, rasa yang murni akan berbicara, dan pada saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyingkap rahasianya sesuai dengan kadar kesucian hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketahuilah dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh jasadnya, dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh jasadnya. Ketahuilah itulah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka bersihkanlah hatimu, sucikan cerminnya, agar memantulkan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa kabut. Jangan engkau biarkan debu-debu syahwat, debu-debu riya, debu-debu ujub menutupi cermin hatimu, sebab semua itu adalah hijab yang halus, yang seringkali tidak disadari tetapi sangat kuat menghalangi cahaya makrifat. Wahai jiwa, ketika engkau telah memecah hijab-hijab itu, engkau akan merasakan nikmatnya fana fi'ilah, lenyapnya rasa diri, dan timbulnya rasa kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu mendalam, begitu lembut, begitu membahagiakan. Pada titik ini, engkau akan memahami bahwa segala kebaikan yang engkau lakukan bukanlah dari dirimu, melainkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Segala amal hanyalah titipan, segala keikhlasan hanyalah pemberian, segala kesabaran hanyalah karunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 53, Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah lah datangnya, dan bila kamu ditimpa oleh kemudaratan, maka hanya kepadanya lah kamu meminta pertolongan. Maka janganlah engkau merasa memiliki amal, sebab amal itu miliknya. Janganlah engkau merasa memiliki kesalehan, sebab kesalehan itu miliknya. Janganlah engkau merasa memiliki pengetahuan, sebab pengetahuan itu miliknya. Semua miliknya, semua berasal darinya, dan semua akan kembali kepadanya. Wahai jiwa, semakin engkau memahami ini, semakin engkau merasa hina, semakin engkau merasa tidak, semakin engkau merasa butuh,
dan pada puncaknya engkau akan merasakan bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada, hanya Dia yang layak disembah, hanya Dia yang layak dicintai, hanya Dia yang layak dirindui, hanya Dia yang layak diminta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis qudsi, "Wahai hambaku, sesungguhnya engkau semua adalah lapar kecuali siapa yang aku beri makan, maka mintalah makan kepadaku, niscaya aku beri makan kalian. Wahai hambaku, sesungguhnya engkau semua adalah telanjang kecuali siapa yang aku beri pakaian, maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku beri pakaian kepada kalian. Wahai hambaku, sesungguhnya engkau semua berbuat dosa di malam dan siang hari, dan aku mengampuni semua dosa, maka mintalah ampun kepadaku, niscaya aku ampuni kalian." Hadis riwayat Muslim. Wahai jiwa, pada akhirnya semua makrifat menuntunmu pada pengakuan bahwa tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, la haula wa la quwwata illa billah. Inilah kalimat yang menjadi tameng dalam segala keadaan. Inilah kalimat yang melindungi hati dari kesombongan, inilah kalimat yang mengokohkan rasa fana, inilah kalimat yang mempertemukanmu dengan Dia. Ketika engkau telah benar-benar memahami makna ini, engkau akan menatap dunia dengan pandangan yang berbeda. Engkau tidak lagi melihat permusuhan, sebab semua adalah wujud kasih-Nya. Engkau tidak lagi melihat perbedaan, sebab semua berasal dari-Nya. Engkau tidak lagi melihat keburukan, sebab semua adalah tajalli sifat-sifat-Nya yang mendidikmu agar lebih mengenal dan lebih mencinta. Wahai jiwa, teruslah berjalan, jangan berhenti pada rasa, sebab rasa pun masih hijab jika engkau terhenti padanya. Teruslah berjalan hingga rasa itu lenyap, hingga hanya tersisa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memandang dengan pandangannya sendiri, yang mendengar dengan pendengarannya sendiri, yang bergerak dengan gerakannya sendiri. Inilah puncak makrifat yang disebut fana fi'illah dan baqa billah, di mana engkau sirna dalam keagungannya dan hidup abadi dalam kehendak-Nya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.